permintaan. Jika demand-nya turun, tadi Mas Mo kan mobil Mbak yang maka price-nya akan naik. Ini hukum permintaannya, teman-teman. Nah, terus ceteris paribus. Ceteris paribus yaitu apabila hal-hal lain tetap. Apa yang tetap? Yaitu misalnya selera, terus pendapatan. Jadi pendapatannya harus tetap, seleranya harus tetap. Maka akan terjadi permintaan itu. Yang kedua yaitu aku langsung beralih ke penawaran ya. Sini ada penawaran atau supply. Nah, artinya pengertiannya ini penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen dalam tingkat harga dan waktu tertentu. Hukumnya berbunyi, harga barang yang ditawarkan pada konsumen berbanding lurus dengan jumlah barang. Kalau misalnya permintaan itu berbanding terbalik, maka sebaliknya penawar ini berbanding lurus. Berarti jika S-nya atau supply-nya jika S-nya naik, maka price-nya akan naik juga. Lalu ini Mas aku kenapa ya? Pokoknya kalau misalnya penawarannya naik, maka harganya juga ikutan naik ya. Kalau penawarannya, jika harga barangnya turun, maka penawarannya akan turun. Nah, ceteris paribusnya itu kan tadi sama kayak seleranya tetap, pendapatannya harus tetap juga. Sampai sini ngerti nggak? Ngerti, Kak. Suaranya boleh lebih keras nggak, Kak? Nggak kedengeran soalnya. Oh, nggak kedengeran ya? Aku ulang dari awal tuh gimana nih? Saya masih kurang ngerti, Kak. Oke. Ini untuk awal doang sih, cuma kayak pengertiannya doang sama hukumnya. Jadi kalau misalnya Jadi misalnya kalau pokoknya ingat, hafalin kalau hukum permintaan ini jika demand-nya naik atau permintaannya naik, maka harganya akan turun, harga barangnya. Jika harga barangnya turun, maka permintaannya naik. Jadi berbanding terbalik antara permintaan dan harga barang. Nah, untuk yang ceteris paribus, ini kan ceteris paribus apabila hal-hal lain tetap. Apa yang tetap di syarat permintaan ini yang harus tetap yaitu selera sama pendapatan. Terus untuk penawaran kebalikan dari permintaan. Jadi kalau penawaran ini penawarannya naik maka harga barangnya naik, penawarannya turun harga barangnya turun. Nah, hal-hal lain tetapnya yaitu sama kayak permintaan. Jadi pendapatan sama seleranya harus tetap, nggak boleh apa namanya, jadi harus konsisten. Aku lanjut ya. Nanti omongan aku dicatat aja. Aku bingung nih, mas aku agak-agak error. Oke, lanjut ya. Iya, Kak. Oke, di sini. Oke, di sini ada kurva permintaan sama kurva penawaran. Nah, kurva permintaan adalah kurva yang menghubungkan titik potong antara harga barang. Harga barang ini kita simbolkan P ya. Kita simbolkan P. Nah, dan jumlah barang yang diminta. Jumlah barang yang diminta berarti itu Q. Q atau quantity. Oke. Nah, maka kurva permintaannya akan kayak gini. Bacanya yaitu, jika kuantitinya 5, maka permintaannya akan menjadi, maksudnya price-nya, harganya akan 4.000. Nah, kenapa jika jumlah barangnya sedikit, maka harganya akan naik?
hal ini dikarenakan misalnya nih, semakin langka maka harganya akan semakin besar. Misalkan seperti itu. Itu bisa di mute dulu nggak ya? Oke, makasih. Oke, misalnya ini aku tulis. Udah kelihatan belum ya tulisan aku? Oh. Tulisan aku belum kelihatan nih. Belum, Kak. Oke. Oke teman-teman, jadi ini kurva permintaan memiliki kemiringan atau gradien negatif. Jadi ini grafik kurva permintaan negatif ya. Ini misalnya aku kasih ini titik. Ini titik B, ini titik C, ini titik A. Pokoknya ini berlaku hukum seperti permintaan yang tadi. Jika harganya naik, maka demand-nya atau permintaannya akan turun. Nah, di sini kan kuantitinya ya, kuantitinya ini 5 berarti price-nya akan naik. Jadi demand-nya 5, misal demand-nya paling kecil, maka harganya akan naik. Harganya akan naik ya. Nah, jadi berbanding terbalik ya. Berbeda dengan penawaran. Nah, kalau penawaran ini grafik kan ini memiliki kemiringan atau gradien positif. Nah, ini akan naik grafiknya karena penawaran akan berbanding lurus dengan harga barang. Jadi kalau misalnya harga barang misalnya yang dibutuhkan ini 5, maka price-nya juga akan lebih kecil 1.000. Jadi tergantung harga barangnya. Jadi kalau harga barangnya naik, maka penawaran akan naik. Kalau permintaan di sini sudah jelas, kalau misalnya kuantitinya sedikit 5, maka price-nya juga akan lebih tinggi. Sampai sini ngerti nggak? Ngerti, Kak. Oke. Ini ada pergeseran kurva atau shifting. Oke. Pergeseran kurva permintaan dapat terjadi apabila kondisi tidak ceteris paribus. Nah, kenapa nggak ceteris paribus? Di sini berarti ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi adanya pergeseran kurva permintaan. Nanti aku kasih tahu faktor-faktornya apa aja. Oke, di sini kita bacanya jika apabila permintaannya naik, maka kurvanya bergeser ke kanan. Di sini aku tulis D1 ya. Maka kalau misalnya permintaannya naik, maka di sini akan bergeser ke kanan. Ini naik ya. Kalau misalnya D1-nya naik. Nah, kalau permintaannya turun, maka akan bergeser ke kiri. Ini jika D2-nya turun. Terus di sini berbanding sama aja. Di sini pergeseran kurva penawaran juga terjadi apabila kondisi tidak ceteris paribus. Jadi permintaan sama penawaran sama. Dan kalau misalnya penawaran naik, maka kurvanya bergeser ke kanan juga. Kalau penawaran turun, maka kurvanya bergeser ke kiri. Jadi sama aja ya permintaan sama penawaran. Cuma bedanya arahnya, kalau misalnya permintaan ini ke bawah, kalau misalnya kurva permintaan ke bawah, kalau penawaran ini ke atas. Ngerti sampai sini? Ngerti. Kalau nggak ngerti bilang aja ya. Nggak apa-apa kok. Aku baru pertama ngajar ekonomi soalnya. Aku lanjut ya. Di sini ada faktor-faktor dari permintaan dan penawaran. Nah, kalau faktor permintaan yang pertama ini
harga barang berbanding terbalik. Sama kayak hukum permintaan tadi. Kalau misalnya demand-nya satu ya. Terus yang nomor 2, harga barang komplementer berbanding terbalik. Nah, barang komplementer misalnya itu aku punya bensin sama motor. Nah, kalau harga bensinnya ini deh. Kalau harga bensinnya naik, otomatis pembelian motor itu akan menurun. Kayak misalnya ngapain aku punya motor tapi bensinnya mahal, jadi kayak percuma gitu kan, maka akan beralih misalnya ke angkot. Maka dari itu harga barang komplementer berbanding terbalik. Jadi misalnya sama kayak harga barang tadi. Nah, terus untuk harga barang substitusi, misalnya aku punya tempe sama tahu. Tempe ini tempe sama tahu. Ini tahu. Nah, tempe sama tahu ini kan barang sejenis ya. Jadi disebut barang substitusi. Berbanding lurus. Misalnya harga tempenya naik. Nah, berarti aku akan beralih ke tahu. Jadi kayak misalnya sama aja sebenarnya, cuma harga si tempe ini naik. Barangnya sejenis, cuma masih dalam satu lingkup, cuma ini yang satu naik, yang satu harganya murah. Jadi kayak berbanding lurus. Jadi berbanding lurus. Oke. Pendapatan berbanding lurus. Ini sama aja berbanding lurus. Pokoknya misalnya permintaannya naik, maka pendapatannya akan naik. Terus jumlah penduduk berbanding lurus. Ini sama aja kayak jumlah penduduk yang naik, maka permintaannya juga naik. Jadi semakin banyak penduduk, maka semakin banyak permintaan kan. Karena ada kondisi sosial dan keekonomian. Itu ada peradaban, 8 agama, 9 tradisi, dan 10 karakter. Nanti kalian catat ya, nanti atau enggak aku kasih PPT-nya. Oke, untuk yang penawaran, kalau yang tadi harga bahan baku ini untuk penawaran itu berbanding terbalik sama kayak permintaan. Nah, terus harga barang komplementer berbanding lurus. Kalau misalnya permintaan tadi berbanding terbalik, maka si penawaran itu akan berbanding lurus. Ya. Terus harga barang substitusi berbanding terbalik. Kalau tadi kalau permintaan itu berbanding lurus, maka harga substitusi ini yang penawaran berbanding terbalik. Oke. Upah berbanding terbalik atau pendapatan ya. Upah itu pendapatan. Jadi kalau pendapatan kebalikan dari permintaan. Biaya produksi berbanding terbalik, sarana produksi berbanding lurus, perkembangan teknologi berbanding lurus. Jadi pasti berbanding lurus dengan apa? Dengan penawaran. Sampai sini ngerti nggak? Ngerti, Kak. Aku lanjut ya. Nggak ngerti, bilang aja, nggak lupa. Aku lanjut. Nah, di sini ada rumus-rumus dari fungsi permintaan atau penawaran. Di sini ide itu tadi fungsi of demand. Jadi kayak banyaknya permintaan. Terus PD ini price, berarti harga permintaan itu.
permukaan itu sama dengan min AP plus B. Min A-nya gradien, P-nya ini tadi P itu ini ya konstanta doang, koefisien doang, jadi tidak berpengaruh. Cuma tulis P doang, berarti nggak ada artinya. Terus plus B, B ini konstanta. Fungsi harga ini berarti price of demand sama dengan min 1 per A yang tadi gradien, Q-nya ini cuma koefisien ditambah B per A, konstanta per gradien. Terus cara membentuk fungsi permintaan rumusnya ini P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. P ini harga barang, Q itu jumlah barang. Oke, ini mau langsung ke contoh soal atau aku jelasin fungsi penawaran dulu? Contoh soal aja ya. Iya, Kak. Langsung contoh soal aja, Kak. Oke. Sebentar ya. Aku pindahin dulu. Misalnya suatu barang sewaktu dijual Rp30, dapat permintaan 200 unit. Ketika harga jual barang tersebut naik Rp20, permintaan menjadi 100 unit. Tentukan fungsi permintaan. Berarti apa dia? Berarti kita masukin ke rumus yang fungsi permintaan. P dikurang P1 per P2 dikurang P1. Oke, di sini P1-nya kita tulis di sini P1-nya. P1-nya sama dengan 30 ya. 30.000. Rp30. Terus P2-nya berapa? Karena ketika harga jual barang tersebut naik Rp20, maka P2-nya 50. 50. Nah, terus kita langsung masukin ke rumus P dikurang P1 ya. Ya, Q-nya dulu deh. I1-nya berapa? 200. 200, Kak. 200, Kak. Nah, terus Q2-nya 100. oke. 100. Nah, terus berarti P dikurang P1, P dikurang 30 ya. P dikurang 30. Per P2 dikurang P1, P2 50 dikurang P1, 50 dikurang 30 20. 20. Sama dengan Q2 Q dikurang Q1 berarti Q dikurang 200. Per Q2 dikurang 1, Q2 100 dikurang 200 sama dengan 100, Kak. Berarti kalau kayak gini kita kali silang aja ya. Min 100 kali P dikurang 30, jadi min 100 P plus 3.000 ya. Iya, Kak.
Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal pindah ruasin. Pertama kita cari yang key-nya dulu ya. Berarti ini kita pindah ruasin ke kiri aja. Ini 20 key. 20 key sama dengan min 100 P plus 3000-nya kita pindah ruasin ke kanan. Berarti jadi 100 P min 7000 ya. Iya, Kak. Berarti Q-nya sama dengan 100 bagi min 20. Jadi min 5P plus 7000 bagi 20 350 ya. Nah, ini kita udah dapat key-nya. Terus kita cari PD-nya. Berarti kita masukin ke mana nih? Ke rumus KID. KID dulu ya, masukin ke rumus KID berarti. Kita masukin ke rumus ini. Berarti kalau misalnya P, tinggal ini aja teman-teman. P berarti 5P sama dengan min Q plus 350 berarti min Q per 5 plus 70. Nah, berarti kayak gini aja, berarti nggak usah dimasukin ke rumus-rumus yang lain. Cuma kita cari Q sama P-nya. Nah, berarti fungsi permintaannya ini itu cuma kayak gini doang. Jadi kalau misalnya sampai sini ngerti ya. Ini kan yang ditanya fungsinya doang ya. Fungsi permintaan angka bentuk fungsinya kayak gini. Sampai sini ngerti kan? Ngerti, Kak. Ngerti, Kak. Nah, untuk yang omset ini ada penawaran, tentukan fungsi penawaran. Ini sama aja kayak permintaan tadi. Ada yang bisa jawab nggak? Fungsi penawarannya apa? Atau enggak nanti ini buat PR deh, buat PR kalian. Nanti kirim ya di grup, di PC aku jawabannya, fungsi penawaran. Iya, Kak. Sampai sini ada yang nggak ngerti nggak? Maaf banget ya, kayaknya aku kurang jelas ya. Aku kasih video pembelajaran aja. Aku udah bikin sih permintaan penawaran. Ada yang mau nanya dulu nggak? Dari yang awal.